Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di Ramadan yang penuh ceria ini, penuh berkah, dalam kajian singkat Sohbatul Akhyar. Di kesempatan ini kita tetap masih membahas masalah fidyah, yaitu bentuk fidyah. Bagaimana sih cara kita membayar fidyah itu? Apa yang harus kita fidyahkan? Yang pertama adalah bahan mentah. Jadi menurut kitab fikih, fidyah itu adalah bahan mentah, bukan makanan yang siap saji atau siap dimakan, tapi bahan mentah. Kalau di sini ya beras. Beras itu yang kita kasihkan kepada fakir miskin. Yang perlu diingat, fidyah hanya untuk fakir miskin, bukan untuk yang lainnya. Kemudian yang kedua, makanan pokok. Jadi seperti saya katakan tadi di sini ya, berupa beras. Jadi kalau makanan pokok di suatu bangsa atau negara itu beda, ya disitulah perbedaan dari pembayaran fidyah. Sesuai dengan bahan pokok tiap negara atau daerah itu tadi. Kemudian berapa ukuran fidyah? Ukuran fidyah adalah 1 mud. 1 mud itu kalau kita konversi kepada kilogram, kira-kira ya 7 ons atau 0,7 kilogram. Itu ukuran 1 mud. Memang beda-beda tiap ulama dalam mendefinisikan satuan mud ini. Karena mud, aslinya mud itu adalah cangkupan gini. Nah, tangan kita seperti berdoa, ini kita ambil bahan pokok. Nah, inilah yang disebut 1 mud. Kalau disebut 1 mud nabawi, berarti ya 1 tangkupan tangan Kanjeng Nabi ini mengambil, kalau di Madinah berarti ya kurma. Nah, inilah yang ditakar oleh para sahabat. 1 mud nabawi. Karena itu ada yang bilang 1 mud itu 0,4 kilo, ada yang 0,5 kilo, ada yang 0,6, ada 0,7. Ya memang tiap bangsa, tiap individu atau orang beda-beda dalam menakar 1 tangkupan ini. Itu. Kalau kita ingin mud seperti mud Kanjeng Nabi, ya ada sekarang yang jual takaran mud itu dalam bentuk seperti cangkir. Pokoknya gampangannya 1 mud itu lebih kurang 700 gram atau 7 on. Itu. Kemudian apakah boleh kalau membayar fidyah itu dengan uang? Di sini memang ulama sebagian ada yang membolehkan. Karena apa? Karena kalau kita membayar fidyah dengan uang, lebih bisa dipergunakan oleh fakir miskin yang menerima fidyah tadi untuk kebutuhan yang lainnya. Jadi tidak melulu beras mentah, tapi bisa dia pergunakan untuk hal-hal yang lainnya. Jadi boleh. Misalnya 1 kilogram beras itu misalnya sekarang 20 kilo, bisa kita bayarkan misalnya 17 atau lebih, atau sesuai dengan beras yang kita makan sehari-hari. Itu adalah ukuran fidyah. Kemudian waktunya. Kapan waktu kita membayar fidyah? Waktu kita membayar fidyah adalah setelah puasa ini tadi berjalan. Jadi tidak boleh. Misalnya saya sekarang sakit. Misalnya ada orang sakit lah. Saya besok nggak bisa puasa. Saya sekarang tak bayar fidyah. Itu nggak bisa. Jadi harus puasanya berjalan dulu, baru dia dihitung boleh mengeluarkan fidyah. Jadi kalau ada orang sakit,
bisa ditunda fidyahnya. Misalnya hari pertama Ramadan ada orang sakit, maka maghrib waktu orang berbuka dia boleh membayar fidyahnya. Atau misalnya dia sakitnya memang menaun dan sampai 1 bulan tidak bisa berpuasa, boleh fidyah itu dibayarkan setelah lepas Ramadan. Jadi fidyah membayarnya selama rentang waktu dia tidak bisa puasa sampai Ramadan tahun berikutnya. Seperti orang yang kodok Ramadan. Jadi tidak harus fidyah itu dibayar saat itu juga, tidak, tapi boleh ditunda sampai bulan-bulan berikutnya. Demikian penjelasan singkat dari kami masalah fidyah. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.